Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, ada satu ayat yang betul-betul menarik perhatian kita untuk kita bahas lebih dalam ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Coba perhatikan baik-baik di mana firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah tidak akan malu mengambil permisalan, bahkan itu adalah seekor serangga yang bernama nyamuk. Bahkan lebih rendah daripada itu, lebih kecil daripada nyamuk, Allah bisa saja menjadikan itu permisalan. Allah tidak malu menjadikan itu permisalan. Maka ketika Allah menjadikan itu permisalan, orang-orang yang beriman mereka akan meyakini itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, mereka akan bertanya, kenapa Tuhan harus menjadikan nyamuk sebagai sebuah permisalan? Emang apa spesialnya nyamuk? Maka pada saat itu Allah memberikan petunjuk bagi sebagian orang, dan Allah juga akan membiarkan tersesat sebagian orang. Dan yang dibiarkan sesat itu adalah orang-orang yang fasik. Jadi Allah Subhanahu wa taala biarkan saja orang-orang fasik itu menjadi sesat karena ada ketidakberimanan di dalam hatinya, ada keraguan-raguan di dalam mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kofizen semuanya, menariknya di sini adalah kenapa Allah menyebutkan ba'udatan. Ba'udatun itu adalah nyamuk betina. Allah menyebut ba'udatun itu artinya nyamuk betina, bukan ba'udun. Kalau ba'udun artinya nyamuk secara umum, tapi Allah menyebut secara spesifik ba'udatan atau ba'udatun yang artinya nyamuk betina, spesifik jenisnya, disebutkan kelaminnya nyamuk betina. Ternyata Kofizen semuanya, nyamuk itu tidak seperti yang difikirkan kebanyakan orang. Nyamuk, biasanya orang berpikir nyamuk itu makan utamanya adalah darah. Salah ternyata kita selama ini. Dalam berbagai macam penelitian tentang nyamuk, ternyata nyamuk itu makanan aslinya adalah nektar, sari kembang, sari-sari bunga. Itu yang dimakan oleh nyamuk. Sedangkan darah itu hanyalah makanan tambahan. Itu pun yang makan darah adalah nyamuk betina. Dan tujuan dia makan darah bukan untuk dikonsumsi diri sendiri, tetapi digunakan untuk bertelur. Darah itu akan dijadikan nutrisi untuk telur-telurnya, supaya telurnya sehat, supaya telurnya nanti bisa keluar dan kemudian menetas menjadi nyamuk-nyamuk baru. Kalau ditanya makanan pokoknya apa, ternyata nektar, sari kembang, bukanlah darah seperti yang dipikirkan orang. Zaman dulu ketika belum ada penelitian nyamuk, manusia, orang-orang gak akan tahu rahasia ini. Sampai Allah menyebutkan secara spesifik ba'udah. Ada apa dengan ba'udah? Ternyata memang yang makan darah cuman ba'udah, yaitu nyamuk betina, nyamuk jantan tidak. Dan yang harus kita pahami juga, nyamuk jantan tidak bisa menghisap darah. Yang bisa menghisap darah adalah nyamuk betina. Selama ini kita berpikir semua nyamuk bisa menghisap darah karena semua nyamuk sama. Ternyata yang selama ini mengelilingi kita, selalu mengerubungi kita untuk menghisap darah kita, semuanya adalah cewek, semuanya adalah betina, gak ada yang jantan. Kita salah banyak berpikir tentang nyamuk. Itulah fakta-fakta tentang nyamuk. Makanya Kofizen semuanya, kenapa Allah jadikan nyamuk sebagai permisalan? Karena nanti orang-orang yang beriman ketika menemukan fakta tentang masalah nyamuk ini, mereka mengatakan, nah kami kan beriman kepada Al-Quran, kami tidak peduli Al-Quran mengatakan apa, tapi kami yakin bahwa Al-Quran itu betul-betul firman Allah, pasti bisa dibuktikan. Sedangkan orang-orang kafir, mereka itu mau beriman kepada Al-Quran setelah mereka meneliti dulu, ada apa dengan nyamuk betina, apa rahasianya, baru mereka teliti.
Setelah mereka nemu, apakah mereka beriman? Belum tentu. Ada yang beriman, ada yang tidak. Itu pilihan mereka. Tetapi kebanyakan orang-orang kafir memang begitu. Mereka mau beriman, tanya dulu. Ini kenapa Tuhan melakukan seperti ini? Kenapa Tuhan menjadikan nyamuk sebagai permisalan dan lain sebagainya? Pertanyaan mereka harus menggunakan logika dulu, baru mereka menyatakan untuk login atau beriman. Beda dengan orang-orang yang punya hati dengan keimanan yang tinggi. Mereka tidak pernah menanyakan apa alasan Allah Subhanahu wa taala, karena orang beriman meyakini kalau firman Allah adalah benar, maka yang dikatakan Allah pasti bisa dibuktikan, baik secara fakta maupun secara ilmiah. Nah, koefisien semuanya, sebetulnya permisalan nyamuk ini luar biasanya di dalam Al-Quran adalah ketika kita berbicara tentang raja di masa lalu, yaitu Raja Namrud. Ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai satu pelajaran berharga bagi manusia, bagaimana seekor nyamuk bisa menumbangkan Tuhan palsu bernama Namrud. Namrud mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Namrud mendeklarasikan dirinya sebagai pencipta alam semesta yang mengatur rezeki manusia, yang bisa membuat kejayaan satu bangsa dan lain sebagainya. Dia menganggap dirinya adalah Tuhan dan mendeklarasikan dirinya adalah Tuhan. Nah, karena kebodohan dia yang mengaku dirinya adalah Tuhan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah hukuman yang sangat-sangat luar biasa unik, yaitu ketika Namrud tidur, tiba-tiba ada seekor nyamuk yang masuk ke dalam telinganya. Ada yang mengatakan masuk telinga, ada yang mengatakan masuk hidung. Kemudian nyamuk itu bisa sampai masuk ke dalam rongga otaknya. Dan nyamuk itu menyiksa Namrud secara perlahan-lahan dengan cara menusukkan jarumnya ke dalam saraf-sarafnya, sehingga dia merasakan gatal dan sakit yang begitu luar biasa, tapi nggak bisa digaruk karena gatalnya di dalam kepala. Karena Namrud sudah tidak tahan dengan rasa gatal dan sakit yang ada di dalam kepalanya, ketika nyamuk itu menggigitnya, maka dia merasakan sakit dan dia panggil tukang pukul untuk memukul kepalanya. Puak gitu kan. Kemudian sakitnya hilang, dia bisa tidur sebentar. Tapi ketika dia tidur, nyamuk itu menggigitnya lagi. Dia terbangun, rasa sakitnya kemudian sakit sekali. Dia panggil tukang pukul lagi, dikepukullah kepalanya, dar, langsung dia bisa tidur lagi karena nyamuknya berhenti menggigit. Terus begitu hingga pada akhirnya, karena tukang pukulnya ini juga sudah merasa lelah dengan apa yang dilakukan oleh Namrud, tidak sengaja dia mukul terlalu keras. Akhirnya mati juga tuh Namrud. Itu adalah kematian yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia memanggil dirinya sebagai Tuhan, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, dia membanggakan kehebatannya, tetapi dia binasa hanya karena seekor nyamuk. Alangkah hinanya manusia yang seperti itu. Allah hinakan orang-orang yang sangat sombong sehina-hinanya, bahkan sampai dia mati pun dia terhina, dan sampai nanti di akhirat dia juga akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehinaan yang betul-betul hina. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.